Halaman 527, keutamaan Jumat. Al-Faqih menuturkan dari Abul Qasim Ar-Rahman bin Muhammad yang intinya dari Aus bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna afdala ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, di mana pada hari itu Nabi Adam AS diciptakan. Nabi Adam diciptakan hari Jumat, dan pada hari itu juga, maksudnya hari Jumat juga lah beliau wafat. Dan pada hari Jumat juga akan ditiup sangkakala. Jadi kiamat itu terjadi hari Jumat. Itu makanya kenapa orang tua dulu lah, orang tua dulu bukan orang tua sekarang. Kenapa malam Jumat baca Yasin? Dia cakap, takut besok kiamat, dia cakap. Betul orang tua, saya masih ingat lagi orang tua dulu. Cik, kenapa kita baca Yasin aja malam Jumat? Tak apalah, kalau kita baca Yasin malam Jumat, takut besok kiamat. Jadi kalau kita kiamat, kita sempat baca Yasin, dia cakap. Itu pula orang tua dulu. Kita iakan aja lah. Ya. Dan pada hari itu juga, macam hari Jumat, manusia akan mati. Ya. Oleh karena itu, maka perbanyaklah baca salawat pada hari itu. Banyaklah baca salawat padaku, kata Nabi pada hari itu. Karena bacaan salawat itu disampaikan kepadaku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bacaan salawat kami sampai kepadamu sementara engkau telah rusak, artinya telah wafat? Lalu beliau bersabda, apakah kamu kira aku akan rosak? Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi memakan jasad para Nabi alaihissalam. Ya. Inna Allah Ta'ala harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya alaihimus salatu wassalam. Jadi yakinlah, jasadnya para nabi, jasadnya para rasul itu tidak hancur, dan kita harus yakin itu. Tidak akan sentuh bumi. Bumi malu makan dia. Makanya kalau orang tanya, jasad Rasulullah itu masih utuh tidak? Masih. Masih sempurna? Masih. Jangankan Rasulullah SAW. Baru-baru ini, dalam 4 tahun yang lalu, 3 tahun, lebih kurang 4 tahun yang lalu. Ya, kalau tak salah saya lah. Pembongkaran kuburan Ma'la di Mekah. Ya kan? Kalau dulu kan, sekarang banyak orang pergi Ma'la belanja. Pasal dulu Pasar Zeng, saya tahu Pasar Zeng kan. Dulu kan Pasar Zeng dekat masjid, sekarang Pasar Zeng dah jadi masjid kan. Dulu belanja itu orang Indonesia terkenal dengan Pasar Zeng. Kalau Arab panggil suku Lail, pasar malam. Suku Lail dipanggil pasar malam. Nah, sekarang pasar itu pindah ke Ma'la. Namanya Jabariyah. Nah, itu. Jadi di situ ada pemindahan kuburan. Salah satu yang dipindahkan itu ternyata jangankan jasadnya, kain kafannya masih putih, utuh, bersih. Beliau siapa? Seorang ulama besar dari Indonesia, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya pemerintah Arab Saudi, kalau tak salah saya, mengatakan tidak jadi dipindahkan. Itu baru ulama besar itu. Apalagi Rasulullah. Bahkan di Singapura juga saya dapat berita, ada juga di antara jasad yang dipindahkan itu masih utuh. Kenapa? Ternyata beliau juga ulama, juga hafiz Quran. Kalau yang hafiz Quran, jasadnya tak disentuh bumi, apalagi yang menerima Quran Rasulullah SAW. Jadi itu, jadi keyakinan kita sangat yakin dan hakul yakin betul bahwa jasad Rasulullah itu masih utuh. Makanya kalau kita pergi Madinah nanti diceritakan bagaimana orang Yahudi
Ya kan? Berusaha betul nak curi jasad Rasulullah itu. Sampai dia gali itu. Buat terowongan kan? Sejarah gitu. Tapi raja bermimpi sehingga diselamatkan. Jadi kita harus yakin. Jadi kalau kita beri salam Rasulullah, Rasul jawab, boleh ke? Malaysia boleh, takkan Allah tak boleh? Kan saya geram juga dah. Sekarang kata, boleh ke Ustaz? Apa yang tak boleh? Kalau Allah apa yang tak boleh? Ya kan? Tak susah bagi Allah itu. Malaysia boleh, apalagi Allah. Satu contoh, ini contoh mudah. Ada satu amalan boleh kita kerjakan. Ada satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak masuk masjid, jangan masuk dulu. Kata Nabi, jangan masuk dulu. Tapi beri salam kepada Nabi. Bukan baca salawat, beri salam. Jadi sebelum masuk masjid, masuk pintu. Baru nak masuk aja beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Atau ya assalamualaikum ya Nabi Allah. Apa kata Nabi? Siapa-siapa yang memberi salam kepadaku, siapa-siapa yang beri salam kepadaku, maka malaikat akan datang kepadaku dan memberi kabar, ya Muhammad, si fulan ibnu fulan telah memberi salam kepadamu. Ya qalukas salam. Dia beri salam pada engkau, si fulan ibnu fulan. Apa jawab Nabi? Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu indah. Bayangkan Nabi yang doakan kita tu. Rugi kita masuk masjid, masuk macam masuk toilet, lalu je nak masuk je. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Langsung tu kata malaikat tu, Saripah isteri Haji Muhsin tu, Hajar Saripah, dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi. Semoga Allah selamatkan dia juga. Tengok. Nabi yang doakan, makbul. Warahmatullah, Allah rahmati dia. Wabarakatuh, berkah turun pada dia. Allahu Akbar. Setelah beri salam, baru kita baca doa. Allah maftahli abwaab rahmatik. Allah maftahli abwaab rahmatik. Jadi kalau kita nak masuk masjid, jangan langsung masuk. Bagi salam pada Nabi dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nak tidur pun gitu. Bangun tidur gitu, suka baca salawat, beri salam pada Nabi. Kenapa? Yang kita harapkan apa? Doa dia itu, balasannya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamatlah juga engkau, dapat rahmat engkau dan penuh berkah. Jadi itu amalan kita lah. Dalam riwayat yang lain, kaifa taruddu alaina salam wa qad ramamta. Sahabat bertanya itu, bagaimana engkau menjawab salam kami sementara engkau telah wafat, telah hancur. Faqala, maka Nabi mengatakan, innallaha ta'ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya wa ma min ahadi yusallimu alayya illa raddahu Allahu ala ruhi hatta arudda alaihi salam. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi memakan jasad para nabi, sama dengan hadis di atas, dan tidak seorang pun yang menyampaikan salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku atau nyawaku sehingga aku dapat menjawabnya. Ini selalu mungkin boleh kita amalkan, sebab amalan baik, kenapa tidak kan? Bangun tidur, doa, baca doa, bukan baca WhatsApp. Kita ni bangun tidur baca WA. Kalau suruh baca doa, dia baca WA pula. Boleh baca WhatsApp, boleh. Doa dulu, bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Dimulai, saya sebutkan kenapa. Jangan anggap simple lah, Mbak. Doa, efeknya tengok. Alhamdulillah. Dimulai dengan kalimat memuji Allah. Itu kan kalimat syukur itu.
Betul tak? Kalimat syukur. Alhamdulillah. Kita mensyukuri pagi pertama. Bangun tidur langsung syukur. Janji Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Ini penting. Siapa yang bersyukur kepada aku, kata Allah, atas nikmat yang aku berikan, nanti aku tambah. Aku tambah. Jadi orang yang bersyukur itu rezekinya tak putus. Setelah dia baca doa tadi, ya kan, lalu dia beri salam pada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Simple, macam betul dia membayangkan Rasulullah itu hadir. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Allah, Nabi jawab. Yang ketiga baru bilang apa? Simple. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Itu bukan cakap, memang senang, tapi dia punya makna tu dalam. Itu statement kita tu. Raditu billahi rabba, ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhan. Ketika kita mengatakan kita ridho Allah sebagai Tuhan, maka Allah akan bimbing kita bagaimana mendapatkan ridhonya. Itu penting. Wabil Islam Madinah, dan aku ridho ya Allah Islam sebagai agamaku. Wabil Muhammad Nabi, wa Muhammad Nabi wa Rasulullah, dan Muhammad sebagai Nabi. Diamalkan. Nak sebagai tambahan boleh, tapi yakin. Kalau tak yakin tu salah. Tapi tak semua terkabul lah. Cuba yang ada handphone, buka surat Sad, InsyaAllah ayat 54. Siapa yang ada handphone silakan buka. Cuba carikan makna dia sama saya. Dia kalau tak salah saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baca, tiupkan ke poket, apa namanya, wallet, dompet kan, atau poket ni, penuh je, ada je isi tu. Betul, orang tak percaya, tapi itulah amalan. Kalau dia berdagang lah, dia hembuskan dekat itu, dekat laci tu. Istilahnya bukan dompet tu jarang kosong lah, kalau tak kosong lah, ada je isi dia tu. Caranya tu urusan Allah tu. Surah Sad, dah jumpa ayat 54. Inna hadza la rizqun min nafad. Betul? Betul tak? Inna hadza la rizqun min nafad. Betul? Apa? Malahu, sorry, ya betul lah. Inna hadza la rizqun malahu min nafad. Inilah rezeki dari kami yang tak habis-habisnya. Itulah. Itu makna dia. Allah kasih rezeki tak habis-habis. Ada je isi, ada je. Kosong berisi, kosong berisi. Tak habis-habis tu. Itu pula kelebihannya. Fadilah Quran namanya tu. Surah As-Sad 54. Amalkan itu. Inna haza la rizqun ma lahu min nafad. Ya kan? Itu. Dia pagi saya ingat, kalau dah siap lupa dia. Astagfirullahalazim. Okey. Al-Faqih menuturkan dari Abdul Rahman yang intinya Rasulullah bersabda, man ghasala wa ghtasala wa yakkara wa ba'takara wa dana fa ansata walam yalhu kana lahu bi kulli khatwatin ka ajri sanah siyamiha wa qiyamiha. Allahu Akbar. Barang siapa wuduk dan mandi serta datang pagi-pagi ke masjid dan dekat dengan imam, lalu memperhatikan khutbah dan tidak berbuat lagha atau berbuat sia-sia, tidak mengganggu kekusukan orang solat, dan mendengarkan khutbah, maka setiap langkahnya mendapatkan pahala seperti pahala puasa dan solat malam setahun. Oh, tu dia. Cuma saya ingatkan, ini adab ya, adab Jumaat. Karena kita siang tu kan kerja tu masalahnya. Ada orang tak sempat balik rumah. Artinya dia tak mandi lah jawapannya tu. Dan tak sempat pun ganti baju kadang-kadang. Kita harus pahamkan itu. Ada orang sekarang keluar kerja
pukul 12. Nak balik rumah tak sempat, nak makan tak sempat. Makanya khutbah tak panjang-panjang. Saya setuju Singapura khutbah tak panjang. Kalau kat kampung saya, ya Allah, betul. Ada khutbah 1 jam. Khotib senang lah dia dah makan. Kadang khotib tak ada otak orang ni. Khotib tu kadang saya selalu komplain. Khutbah tu singkat, yang panjang tu solat. Itu sebenarnya hukumnya. Ada khutbah, saudara-saudara, dalam waktu yang singkat ini, dia pandai cakap keran-keran. Saudara-saudara sidang Jumaat yang berbahagia, dalam waktu yang singkat ini, marilah kita bincangkan 10 dia nak bincangkan. Padahal dia cakap dalam waktu yang singkat, dia nak bahas 10 perkara pula. Itu bukan waktu singkat 10 perkara. Ada kawan, ini kejadian betul. Kalau siapa yang ke Batam, di Teluk Mata Ikan namanya. Dia Tenong Satu, ada Teluk Mata Ikan namanya tu. Dia ni stres dia nak jadi ustaz lah. Dia stres nak jadi ustaz tapi tak jadi-jadi. Itu dia. Saya kenal dia dengan saya segan. Tapi saya tahu dia ni ngaji salah lah. Tak tahu ngaji di mana, wayar dia short sikit lah. Sekali khotib tak datang. Dia naik. Orang tak boleh tahan lagi. Kenapa dia dah terlanjur naik? Itu dia khutbah start pukul, sana punya time lah, pukul 12, pukul 3 belum selesai. Itu sampai masjid tu. Ya, orang gila suruh khutbah. Jam 3 belum selesai, sampai saya kena panggil tu. Saya tahu je, yang kau nak dengar siapa suruh. Nah, saya maksud saya begini. Dia kerja, tak sempat balik, tak sempat mandi. Artinya dia dengan pakaian kerja dia. Kita fahamkan itu. Memang Jumaat itu kalau boleh datang lebih awal, betul itu. Ambil sab paling depan, betul itu. Tapi kalau kondisinya macam itu, saya lebih condong, adabnya kata ulama, dia mengambil tempat paling belakang. Paling belakang. Kenapa? Sebab kalau paling depan, maaf saja kan, karena dia tak mandi, itu masalah. Dia kan dianjurkan apa? Berwangi-wangian. Dia macam mana? Itu. Jadi saya ingin katakan apa? Orang macam ini sebaiknya diambil tempat paling belakang. Jadi adab begitu kata ulama. Ya. Jadi barang siapa beruduk dan mandi, ya, maka dengan baik dan mendengar khutbahnya. Alhamdulillah lah sekarang. Dulu, ya, termasuk Darussalam juga dulu lah. Itu jam khutbah, itu jam tabung. Langsung rang. Itu ya. Saya kasihan yang buat tabung. Kenapa kasihan buat tabung? Khutbah tu pengganti solat 2 rakaat. Dia asyik arak tabung macam mana? Orang solat itu kan, khutbah tu kan sama dengan solat 2 rakaat. Mana boleh solat buat tabung? Kasihan saya tengok dia. Tapi alhamdulillah sekarang tak ada lagi dah. Alhamdulillah lah. Tak ada lagi. Dulu banyak setiap masjid tu. Ya kan? Kita kasihan. Yang lucu lagi, ada lagi yang paling lucu, tak tahulah. Dia sendiri melarang jangan berkata-kata dalam khutbah Jumaat. Antara 2 khutbah dengan solat tu tak ada beza tu. Kan menyambung 2 rakaat khutbah, ya kan? 2 rakaat solat menjadi zuhur 4. Itu jam khutbah, itu jam lah. Penuh, semua arah ke depan, bercakap banyak tu. Saya rasa tak tahulah, kita ni macam tak faham. Kalau dah begitu tu faham aja lah, berdiri masuk ke depan. Nak kena macam budak-budak, macam budak tadika saya tengok Jumaat ni. Bapak penuhkan sab depan. Nasib betul, anak-anak penuhkan, macam anak-anak saya tengok. Kosong majulah ke depan. Dan hukumnya makruh. Umpamanya saya di sini, depan kosong ni, saya boleh panggil orang luar belakang. Bang, depan. Itu makruh yang manggil itu. Yang manggil itu makruh tu. Dia tahu ke depan tu kosong, kau lah ke depan. Kau suruh orang pula lagi dah. Itu sebenarnya hukumnya makruh. Dia boleh panggil, bang, tempat kosong depan. Ni. Yang dia tak nak. Pada dia di depan tu. Itu. Ya. Karena khutbah itu kan pengganti solat 2 rakaat.
Muhammad bin Al-Fadil berkata, saya bertanya kepada Yazid bin Harun tentang sabda Nabi SAW, iaitu ghasala dan iktasala. Beliau menjelaskan adalah membasuh anggota wuduk, dan iktasala adalah membasuh seluruh badan, artinya mandilah. Ya, kalau boleh, ya kan, kita sebelum ke masjid mandi, bersih-bersih, wuduk itu kan kalau dia punya waktu yang panjang, banyak. Nah, kalau orang kerja macam mana? Ya. Islam itu kan tidak memberatkan umatnya. Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Al-Fadil yang intinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi bersabda, kita ambil satu di sini lagi. Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada hari yang lebih utama daripada hari Jumat. Jadi Jumat itu termasuk hari yang dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Dan kita mesti dimuliakan juga dan agungkan juga. Tidak ada binatang yang melata di bumi melainkan merasa cemas kecuali jin dan manusia. Ya, kenapa cemas? Takut-takut terjadi kiamat. Pada setiap pintu masjid ada 2 malaikat yang mencatat orang-orang yang datang lebih dahulu. Ini saya masih kecil, saya dengar hadis ini. Selalu disampaikan. Sekarang jarang orang nyampai hadis ini. Saya masih kecil-kecil dulu. Ya. Orang yang pertama sekali datang adalah seperti orang yang berkorban seekor unta. Itu. Orang yang kedua datang seperti orang yang berkorban seekor kambing. Yang datang ketiga seperti bersedekah dengan seekor burung. Dan yang datang keempat seperti orang bersedekah dengan sebutir telur. Bila imam sudah duduk, maka buku catatan ditutup. Dulu saya ingat dulu, mak saya suka nyindir bapak saya. Abang nak korban unta ke nak makan korban apa? Kenapa? Cepat-cepat Jumaat. Saya ingat lagi tu. Kecil-kecil dulu kan. Siapa yang datang terlambat sama dengan bersedekah sebiji telur, katanya. Kalau khotib sudah duduk, Assalamualaikum warahmatullahi, dia duduk, maka catatannya ditutup. Maka sebaiknya kita datang lebih awal. Tapi alhamdulillah di sini jarang saya tengoklah. Tapi tempat saya lah. Khutbah berkumandang, ada yang makan kat kantin. Itu macam mana saya bilang orang ni? Dah tahu khutbah tu pengganti solat, nanti dia solat 2 rakaat itu. Dia harus sempurnalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, barang siapa beruduk pada hari Jumat dan menyempurnakan uduknya, kemudian pergi mendatangi salat Jumat, di mana ia mendengarkan dan dekat dengan khatib serta memperhatikan khutbah, maka diampuni dosanya yang dilakukan antara hari itu dengan hari Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu kerikil, maka ia telah lagha, dan barang siapa lagha, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Nah, jujurlah kita katakan, banyak kan sekarang. Memanglah. Jadi siapa yang datang setelah beruduk, mandi, beruduk, datang, lalu dia dekat dengan imam, dekat, pertama maksudnya tu, dekat dengan imam, dia dapat 2 pahala tu. Kalau yang datang itu mandi kat berutut tapi agak jauh dari imam, dapat 1 pahala. Itu fadilah. Siapa yang bermain-main dengan batu kerikil, kata Nabi, maka sia-sia Jumatnya. Orang tak main batu kerikil, betul. Batu-batu kecil tak main. Orang main handphone sekarang. Betul. Kita nak tegur tak boleh. Buat menegur orang Jumat itu kan salah itu. Kalau tak boleh main handphone, batal juga saya apa. Kita tengok aje lah menggeleng. Nanti sangkanya kita menggeleng apa? Tahlil pula. Kita gini sama dia. Baca tahlil kata dia. Ada banyak saya tengok. Ya bukan orang muda mungkin tak faham ngaji. Orang tua pun sama juga. Tengok malam ni bola main apa?
Sempat tonton bola, main apa? Ya Allahu Akbar. Akibat bola ni apa? Solat subuh banyak tinggal orang. Kuliah subuh tadi saya tengok, mana kawan berapa orang tinggal lagi? Biasalah Ustaz, bola, astagfirullahaladzim. Pasal bola tak solat subuh lah, tak solat subuh. Ya kan? Berapa banyak tu. Jadi kalau dah khotib baca khutbah, tutup handphone, tutup. Dipesankan sama anak-anak kita tu. Engkau kalau dah solat Jumaat, kalau dah khutbah Assalamualaikum kata khutbah tu, dah lah handphone tutup. Tutup. Kalau engkau main handphone, sah Jumaat engkau, tapi tak ada pahala tu. Tak ada pahala dia. Larau namanya tu. Ya. Baik, saya kira itu saja, insya-Allah bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya.